Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Widyastuti dari Prodi PGSD kelas A. Saya akan bercerita tentang cerita pendek yang berjudul Persahabatan itu Indah. Pada suatu hari, ada 3 orang anak bernama Tony, Johnny, dan Yasmin. Mereka bersahabatan dari kecil. Dari SD sampai SMA, mereka satu sekolah. Dan mereka selalu bertoleransi apapun itu. Tetapi pada suatu hari, tiba-tiba si Tony merenung dan menangis. Yasmin dan Johnny pun menghampiri si Tony. Johnny berkata, "Hei kawan, ada apa? Kenapa kamu menangis? Kok tidak bercerita sama kita?" Si Tony berkata, "Maaf teman-teman, kayaknya kita udah gak bisa bertemanan lagi." "Loh, kenapa?" kata Yasmin. "Soalnya ada suatu masalah yang mungkin tidak bisa aku selesaikan dan keluargaku selesaikan. Jadi, persahabatan kita sampai sini aja ya." Setelah itu, Tony pun pergi. Yasmin dan Johnny bertatapan. Ada apa Tony? Kenapa dia seperti itu? Biasanya sih tidak." Bel sekolah berbunyi. "Loh, kok Tony belum masuk? Biasanya dia duluan yang masuk." Mungkin dia lagi ke toilet." Setelah itu 10 menit berlalu. 10 menit berlalu, Tony tidak datang-datang. Hingga pelajaran hampir selesai, Tony pun belum datang. "Loh, Tony kemana? Masa dia bolos? Biasanya dia yang paling rajin," kata Johnny. Yasmin berkata, "Iya, kenapa ya dia? Apa masalahnya itu sangat besar? Aku jadi penasaran." Akhirnya jam pelajaran pun selesai. Johnny dan Yasmin akhirnya mencari Tony. Tony berada di halaman taman sekolah. "Tony, kamu kenapa? Kok kamu sedih terus? Kalau ada masalah, ceritalah sama kita. Kita kan sahabat," kata Johnny. Si Tony bilang, "Kalian gak tahu, rasanya menjadi orang miskin itu sering mendapat masalah. Jadi, kalian gak usah ikut-ikut masalah ini, karena hanyalah orang miskin yang merasakan masalah ini." Setelah itu, mereka kebingungan. Kok bisa-bisanya sih si Tony bilang seperti itu? Kan selama kita bersahabat, kita tidak pernah membanding-bandingkan kasta seperti ini. Waktu jam sekolah pun selesai. Siswa-siswa berhamburan untuk pulang ke rumah masing-masing. "Tony, biasanya kan kamu ikut aku atau enggak Yasmin? Kok kamu pakai sepeda? Kenapa?" "Nggak apa-apa, aku lagi ingin sendiri aja." Si Johnny berkata, "Persahabatan kita kan tidak memandang kasta. Jadi, kasta kamu apapun itu, kamu lagi punya masalah sebesar apapun, sebisa mungkin kamu bercerita dengan kami. Biar kami bisa membantu kamu." Si Tony pun tidak mendengarkan perkataan Johnny. Dia langsung pergi begitu saja. Akhirnya Yasmin pun curiga ada permasalahan apa sehingga si Tony bersifat seperti itu. Sore harinya, Yasmin dan Johnny pergi ke rumah Tony. "Assalamualaikum Tony." "Tony, loh kok nggak ada orang?" kata Yasmin. Johnny berkata, "Apa dia udah pindah? Terus pindah kemana?" Mereka terus menggedor pintu rumah Tony. Akhirnya salah satu tetangga Tony menghampiri Yasmin dan Johnny. "Maaf Mbak, Mas, rumah ini kosong, sudah disewakan." "Loh, terus yang punya rumah ini sebelumnya di mana ya Bu?" "Yang punya rumah ini sebelumnya, dia diusir oleh
pemilik kontrak ini karena dia tidak membayar kontrak selama 1 bulan ini. Loh, kok Tony tidak bercerita? Apa itu masalahnya? Ya udah Bu, makasih. Akhirnya Yasmin dan Johnny pun pergi mencari Tony. Tidak lama kemudian mereka bertemu dengan ayah Tony. Assalamualaikum Bapak Tony. Oh, Nak Yasmin, Nak Johnny. Ada apa ya, Nak? Maaf Pak, kami mau bertanya, kenapa Bapak pindah dari rumah itu? Apa alasannya, Pak? Bapak Tony berkata, begini Mbak, jadi saya dikeluarkan dari pekerjaan saya karena saya dituduh mengambil uang kantor. Ya Allah Pak, kok bisa Pak? Terus gimana? Ya akhirnya saya dipecat. Saya dipecat. Mungkin ada orang yang tidak suka dengan saya, Mbak, Mas. Dan Johnny berkata, oh ya udah Pak, kerja aja di rumah saya. Kebetulan penjaga rumah saya kurang 1, jadi Bapak bisa tinggal di sana dan sekalian kerja di sana Pak, bersama Tony juga. Oh, nggak usah Mas Johnny, jadi ngerepotin, kata Bapak Tony. Oh enggak Pak, kan Tony kan sahabat kita. Jadi apapun masalah Tony juga masalah kita. Bapak rumahnya jadi pindah kemana Pak? Saya dan keluarga saya lagi lontang-lantung Mbak Yasmin. Loh, terus nanti malam mau tidur mana Pak? Saya juga kurang tahu Mbak. Jadi ya kita masih nyari-nyari rumah yang murah. Soalnya uang gajian saya tinggal sedikit. Jadi mungkin tidak cukup kalau untuk menyewa kontrakan. Jadi kami memutuskan sisa uang gajian tersebut untuk makan dan tinggal di pinggir jalan. Di pinggir jalan dulu, Mbak. Ya Allah, Pak. Kok Tony tidak bercerita ya, Pak? Kenapa ya? Mungkin Tony masih tertekan karena dia terus menangis hingga dia menyalahkan takdir, Mbak Yasmin. Saya juga khawatir kalau Tony nanti bisa stres. Oh ya udah yuk Pak, ini sudah mau gelap. Jadi langsung aja pindah ke rumah saya, kata Johnny. Bapak Tony, Johnny dan Yasmin bersama pergi menghampiri keluarga Tony. Hei Tony, Yasmin dan Johnny pun menghampiri Tony. Kenapa kamu tidak bercerita kalau kamu lagi ada masalah seperti ini? Kan kita bisa membantu. Aku malu karena kalian kan orang punya, sedangkan aku sudah tidak punya, malah jadi tinggal di pinggir jalan. Aku malu, maafkan aku ya kalau aku seperti ini, kata Tony. Johnny pun memeluk Yasmin dan Tony. Kita kan sahabat, jadi sahabat sering berbagi segala sesuatu, entah itu sedih ataupun senang. Sudah kan, kita tidak usah memikirkan masalah itu lagi karena bapakmu sudah bekerja di rumah aku, Tony. Bapak Tony berkata, gini Nak Johnny, saya mau bekerja. Maaf ya Mas, jadi kita ngerepotin. Nggak apa-apa Pak, kan Tony kan sahabat kita. Sahabat itu seperti saudara. Jadi nggak usah ada kata sungkan di antara kita Pak. Keluarga kita juga saudara kok. Akhirnya Tony, Johnny dan Yasmin pun bersahabat kembali dan mereka membuat janji jika salah satu dari mereka memiliki masalah, entah itu masalah besar atau masalah kecil, mereka harus bercerita. Mereka harus berbagi kesenangan maupun kesedihan. Sekian cerita pendek dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.